Malam larut dan seperti biasa langit tak pernah biru benar. Siti nekat bersimpuh di bawah tiang listrik yang telah merenggut nyawa Peter, calon suaminya. Peter Van Rits dalam kecelakaan lalu lintas di tiang listrik itu. Mangkok kenangan yang diperoleh bersama Peter waktu berteduh dari hujan di Hebei, Cina, ditaruh di kaki tiang listrik. Air dituang ke dalamnya dan bunga 3 rupa ditaburkan di atas air dan di kaki tiang listrik. Pucuk-pucuk hiu dan ratus dibakar. Wangi asap mengambang di udara malam, bagai sayap-sayap putih yang menerbangkan doa-doa Siti untuk berhubungan dengan kekasihnya yang telah pergi. Berangsur-angsur pandangan Siti mulai beradaptasi dengan kegelapan di bawah tiang listrik. Dan ia tergeragap seketika menatap darah kering di permukaan besi tiang listrik itu. Bibirnya bergetar, hatinya seperti diiris-iris. Jemarinya yang lemah melepas jepit di rambutnya untuk mengorek, mengerok, membersihkan darah kering yang masih menempel di tiang listrik sambil berlinangan air mata. Saat itulah melintas segerombolan pemuda beringas bersepeda motor sambil mengibar-ngibarkan bendera. Melihat Siti membakar dupa di bawah tiang listrik, mereka berbalik menghampiri. Tapi Siti tidak menyadarinya. Siti tenggelam dalam doa dan tak mendengar apa-apa. Seorang pemuda menghunus pedang dan menyabetkan punggung pedangnya ke tiang listrik. Benturan besi baja itu terasa seperti ledakan bom Bali di dada Siti. Ia terguncang bukan kepalang. Wajahnya pucat, tetapi belum sempat ia menyadari apa yang telah terjadi. Pemuda itu kembali mengayunkan pedangnya tepat di tengah mangkuk kenangan. Seketika mangkuk pecah berkeping-keping. Siti ditendang dan jatuh terlentang. Pemuda yang lain menginjak-injak dan memporak-porandakan semuanya hingga tak tersisa apa-apa di kaki tiang listrik itu. Barulah Siti menyadari apa yang terjadi. Siti bangkit dan berlari menepis jalan. Gerombolan pemuda beringas bermotor itu memburunya sambil mengibar-ngibarkan bendera. Sampai perempatan, Siti belok kanan menyusur jembatan. Raung sirine palang kereta api dan deru knalpot pemuda berbendera. Kegaduhan yang kian mengintimidasi Siti. Sebelum kereta melintas, Siti melompat rel dan pemburunya tertinggal di balik kereta yang melaju kencang dan panjang. Siti lolos dengan tubuh gemetar penuh ketakutan. Siti menepis rel dan lenyap di telan kegelapan taman tepi sungai.
Gerombolan pemuda beringas berbendera balik kanan di atas jembatan dan kembali memacu sepeda motor mereka. Kegelapan taman tepi sungai itu tak pernah sepi sampai pagi. Musik dipasang di setiap warung. Kurang tepat sebenarnya untuk dikatakan warung. Karena hanya meja yang ditaruh begitu saja di atas tanah, di bawah kegelapan taman, dikelilingi bangku-bangku untuk duduk. Di atas meja itu penuh botol-botol bulat dan gepeng, minuman ringan, air kemasan, anggur murahan, bir, dan vodka palsu buatan Bogor, kacang, dan lain-lain. Digelar sore hari dan dikemasi menjelang pagi. Di sisi rel yang membelah kegelapan taman itu, perempuan dan laki-laki bergaul akrab sekalipun baru pertama kali berjumpa. Keakraban yang saling dikembangkan ke kasur dengan transaksi 100-200 ribu rupiah sekali main. Harga itu sudah termasuk sewa kamar. Kurang tepat sebenarnya untuk dikatakan kamar. Karena hanya gubuk plastik yang dipasang sore hari dan dibongkar menjelang pagi. Bolehlah dikatakan kamar darurat. Di sisi rel lainnya tak beda. Hanya mereka kebanyakan lelaki transseksual yang mengimplan dada mereka seperti layaknya perempuan. Siti yang terengah-engah dan ketakutan disambut pemilik warung yang sejak tadi memperhatikannya. Badannya yang gemetaran dirangkul dan ditenangkan. Dibimbingnya Siti duduk di warungnya. Dibuatkan teh panas, lalu dibawanya istirahat di kamar darurat. Siti merasa aman dari gerombolan pemuda beringas berbendera yang baru saja berlalu. Badannya yang letih segera tertidur lena. Kemalangan dan teror yang bertubi-tubi dalam hidupnya hadir dalam mimpi. Ia hendak diperkosa, meronta tapi tak kuasa menggerakkan anggota tubuhnya. Detak roda kereta api yang melintas sepanjang taman tiba-tiba membangunkan Siti dari mimpi. Dan terasa ada yang mengganjal di antara kedua pahanya. Astaga, seorang lelaki sedang menikmati tubuhnya. Siti berontak dan menjerit sekuat tenaga, tetapi jeritannya ditelan gemuruh kereta yang sedang lewat. Tendangan Siti merobohkan lelaki itu dan tubuhnya terjungkal menimpa dinding kamar darurat hingga porak-poranda. Orgasmenya muncrat di udara taman dini hari. Siti menangis meraung-raung sambil meremas gaunnya. Tangisnya bersaing dengan musik dangdut dari warung-warung sekitar. Terhuyung-huyung ia turun ke sungai. Di sisi kegelapan taman itu sambil terus meraung-raung. Semua mata memandangnya hanya sebagai perempuan sakit ingatan. Tapi tak seorang pun menolongnya. Di sungai,
Siti seolah ingin membersihkan diri. Sambil berurai air mata, tangannya terus bergerak membuat air berkecibak di antara kedua pahanya yang dirasakan tak kunjung bersih. Diulangnya sekali lagi dan terus dan lagi, berulang sampai pagi. Taman sudah sepi. Tinggal pewarung yang telah selesai mengemasi barang-barangnya dan ditumpuk. Siti yang mulai berkubang di sungai. Langit berangsur terang, walau matahari belum nongol. Pandangan Siti menjelajah langit pagi. Burung-burung liar bernyanyi di balik dedaunan pohon-pohon besar yang tumbuh di taman. Tiba-tiba Siti terkejut. Di antara pucuk dedaunan pohon itu tampak menyembul menara besi. Pandangannya menelusuri menara itu terus ke bawah, menembus dedaunan hingga ke pangkal menara besi segi empat yang berdiri kokoh di atas tanah. Siti berdebar, Gusti Allah, jaga Anim. Mendadak Siti merasa terbebaskan dari segala beban derita. Ia merasa yakin segala peristiwa semalam adalah cara yang Maha Kuasa menunjukkan kepadanya pintu gerbang yang berhubungan dengan Pieter van Rits, kekasihnya. Siti yakin doanya telah dikabulkan. Tenaganya pulih seketika, bahkan berlipat ganda. Kecibak langkahnya membelah air sungai. Pandangannya lurus ke jaga Anim, yang listrik buatan Belanda yang masih tersisa, walau tak lagi direntang kawat-kawat listrik. Tinggal tiangnya saja, namun masih berdiri kokoh di taman. Pewarung heran melihat seketika Siti menemukan kembali tenaganya dan bergegas menaiki tebing sungai. Belum lagi habis keheranan pewarung itu, Siti sudah tiba di depannya dan memberi tabik pada pewarung itu, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pewarung itu terbengong-bengong heran memandangi Siti. Di kaki menara besi itu, Siti mengangkat sembah, balik kanan, dan berlalu. Pandangan pewarung itu mengikuti langkah Siti hingga lenyap di ujung taman. Sejak saat itu, setiap malam Jumat dan Selasa Kliwon, Siti berziarah di kaki jaga Anim di kegelapan taman. Dulu jaga Anim serupa berdiri sepanjang tepi jalan. Sekarang telah digantikan beton cor. Jaga Anim menara besi yang ada di taman itu tinggal satu-satunya yang tersisa di seantero kota. Oleh karenanya dilindungi undang-undang sebagai cagar budaya. Tidak ada lagi kawat listrik yang merentang di pucuk-pucuknya. Jaga Anim tinggal menjadi sebuah menara besi yang unik di tengah taman itu. Seperti biasa, setiap malam Jumat dan Selasa Kliwon Siti pergi ke taman. Sambil menunggu lepas tengah malam, Siti berandai-andai dengan pewarung dan warga taman lainnya.
Sudah demikian adat kebiasaannya. Beberapa warga taman sering pinjam uang kepada Siti untuk sekolah anak mereka, atau untuk menebus obat, biaya rumah sakit, dan keperluan darurat lainnya. Siti tidak membeda-bedakan seluruh warga pelacur, bencong, pemulung, pewarung, preman, polisi. Semua yang membutuhkan selalu dibantunya. Siti menjadi warga istimewa yang disegani di kegelapan taman itu. Malam telah larut. Siti mulai memasang kembang 3 rupa dan menyulut hionya. Tanpa diduga, gerombolan pemuda beringas berbendera itu menyerbu kegelapan taman. Dengan brutal ia sambil meneriakkan nama Tuhannya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Musyrik! Allahu Akbar! Rombongan! Rombongan minggir! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Entah kapan datangnya beberapa kamera televisi sudah berada di sana. Kamar darurat dihancurkan, meja warung dibalik, seluruh dagangan terbang berserakan. Sound system dibelah dengan pedang, seketika lagu dangdut senyap. Gerombolan pemuda seperti kerasukan setan, seperti ada serigala dalam diri mereka. Semuanya porak-poranda, tak terkecuali Cagar Anim. Cagar budaya yang dilindungi negara itu roboh oleh amuk mereka. Di tengah hiruk pikuk itu seorang pemimpin gerombolan pemuda berbendera menjawab wawancara televisi dengan semangat berapi-api. Tangan kirinya memegang bendera, tangan kanannya mengarahkan telunjuk ke kamera. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ini bukan hanya maksiat, tapi juga musyrik. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Siti yang tak berdaya mempertahankan Cagar Animnya juga diwawancarai. Orang menyembah tiang listrik sekalipun negara tak berhak melarangnya. Tapi kalau orang merusak tiang listrik, negara harus bertindak tegas. Siti menutup wawancaranya dengan takbir yang tak kalah lantangnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar!